Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi akhir semester kecerdasan artifisial dengan judul Sistem Pakar Berbasis Aturan untuk mengidentifikasi kesehatan mental yang beranggotakan Muhammad Isya Ahyar dengan NPI 1462-1151, kemudian Muhammad Asadur Rafiq dengan NPI 1462-1171, dan saya sendiri, Yunus Dwi Bahtiar dengan NPI 1462-1195. Langsung saja ke materinya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui gejala mental yang dialami oleh seseorang. Kemudian deskripsi sistem. Keputusan akhir dari sistem pakar ini adalah kita bisa eh, mengetahui bahwa orang tersebut mengalami penyakit insomnia, gangguan disosiatif, trust issue, socially awkward, kemudian psikotik disorder, gangguan kecemasan, dan mood disorder. Nah, di sini kita bisa lihat pada graf tersebut ada mood disorder. Ini penyakitnya ya, dengan gejala putus asa, insomnia, sedih, rasa bersalah. Insomnia ada gejalanya yaitu sering mengantuk, kemudian sulit tidur. Nah, putus asa, gejala kelelahan, kurang pede, kurang motivasi, kemudian gangguan kecemasan. Gejala-gejalanya yaitu gelisah, sulit konsen, waspadaan berlebih, kemudian sulit konsen, gejalanya yaitu kurang tidur, gelisah, stres sekolah atau kerja, kemudian sedih. Selanjutnya disosiatif, sering melamun, perasaan kosong, hilang ingatan, socially awkward, cemas, suka menyendiri, canggung, kemudian trust issue, isolasi diri, sulit memaafkan, mudah curiga, sering halusinasi, kemudian sering halusinasi dan bicara melantur merupakan gejala-gejala dari penyakit psikotik disorder. Nah, selanjutnya kita akan mencoba praktek dengan kasus menggunakan aplikasi Swiss. Nah, di sini kita langsung saja ketik start, kemudian run. Nah, di sini saya akan mencoba, misal saya mendapat penyakit insomnia. Di sini stres karena pekerjaan atau sekolah atau tidak. Kemudian ya, ciri-cirinya sering mengantuk siang hari, kemudian sulit tidur. Kemudian, iya, kalau setelah tidur, iya. Hasilnya adalah apakah Anda mengalami insomnia dan itu benar. Kemudian contoh kasus lain lagi kita tidak kita di sini mencoba trust issue, isolasi diri, sulit memaafkan, kemudian mereka tidak lingkungan sosial, iya, kemudian tidak, iya, iya, ya. Nah, di sini kita mendapat hasil mengalami trust issue. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Astrofi. Baik, di sini rule yang dihasilkan dari N or graph yang sudah tertera di atas ini. Jadi rule yang dihasilkan dari on or graph di atas yaitu terdiri dari if apabila bulan putus asa, kemudian apabila bulan mengalami insomnia, kemudian bulan merasa sedih, kemudian bulan merasa bersalah berlebih, maka dan bulan mengalami mood disorder, maka bulan mengalami penyakit yaitu mood disorder. Kemudian if bulan
gampang kelelahan, apabila Fulan mengalami gejala gampang kelelahan, kemudian Fulan mengalami kurang percaya diri, kemudian Fulan kurang motivasi, dan Fulan putus asa. Maka Fulan mengalami penyakit yaitu putus asa. Kemudian, if Fulan sulit tidur, Fulan sering mengantuk di siang hari, maka then Fulan mengalami penyakit insomnia. Kemudian yang selanjutnya, if Fulan gelisah, kemudian Fulan kehilangan konsentrasi, Fulan mengalami gejala kewaspadaan berlebih, kemudian Fulan mengalami kelelahan, Fulan berkeringat lebih, dan Fulan mengalami gangguan kecemasan. Selanjutnya, yaitu if Fulan mengalami kurang tidur, maka dan Fulan itu mengalami penyakit sulit konsentrasi. Kemudian di sini if Fulan stres sekolah atau kerja, Fulan sedih, maka Fulan ini mengalami penyakit yaitu gelisah. Kemudian selanjutnya if Fulan sering melamun, Fulan perasaannya kosong, Fulan hilang ingatan pada waktu kejadian tertentu, dan Fulan mengalami gangguan disosiatif, maka Fulan mengalami penyakit gangguan disosiatif. Baik, di sini saya akan melakukan pengujian program, yaitu saya di sini akan menguji gejala-gejala dari penyakit psikotik disorder dan juga gangguan disosiatif. Baik, yang pertama yang akan saya uji yaitu gejala dari penyakit psikotik disorder. Yang pertama di sini saya akan mengetikkan tombol start, kemudian run di sini dari query yang sudah diketikkan di sebelah sini. Maka akan muncul pertanyaan di sini, yaitu apakah Anda sedang stres karena pekerjaan atau sekolah? Apakah gejala ini sesuai dengan psikotik disorder? Kalau ya, maka kita tuliskan ya. Apabila tidak, maka kita tuliskan tidak. Nah, di sini tidak sesuai dengan psikotik disorder, maka kita tuliskan tidak. Kemudian, apakah sering mengantuk di siang hari? Nah, ini tidak. Apakah Anda kurang motivasi? Nah, ini juga tidak sesuai. Tidak. Merasa canggung di lingkungan sosial? Tidak. Mengisolasi diri di dari lingkungan sosial? Ini juga tidak. Nah, di sini sering berhalusinasi, maka ini kita tuliskan ya. Dan apakah sering bicara melantur? Nah, ini juga ya, sesuai. Maka hasilnya akan keluar, yaitu Anda mengalami psikotik disorder, maka akan keluar penyakitnya, yaitu dari gejala yang sudah diinputkan tadi, yaitu mengalami psikotik disorder. Kemudian pengujian yang kedua, kita akan memasukkan gejala dari penyakit gangguan disosiatif. Yang pertama, stres karena pekerjaan atau sekolah, ini tidak. Kemudian mengantuk di siang hari, tidak. Apakah Anda kurang motivasi? Ini juga tidak. Merasa canggung? Tidak. Mengisolasi diri? Ya, juga tidak. Apakah sering berhalusinasi? Tidak. Apakah sering melamun? Di sini saya tuliskan ya. Dan apakah perasaannya kosong? Ya.
Sering hilang ingatan pada waktu kejadian tertentu, ya. Maka akan keluar hasilnya yaitu Anda mengalami gangguan disosiatif sesuai dengan gejala yang sudah diinputkan tadi. Baik, untuk pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Akira Pisani dengan BI 162100151. Di sini saya akan mendemonstrasikan kode prolog dari sistem pakar yang kami buat ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di sistem pakar ini kami memiliki 7 hipotesis. Yang pertama ada gangguan kecemasan, insomnia, mood disorder, socially awkward, trust issue, psychotic disorder, dan disosiatif. Ada pula jika gejala yang diinputkan oleh user tidak ada yang sesuai dengan kode yang ada, maka akan keluar output seperti ini. Baik, langsung saja saya akan mendemonstrasikan mengenai kasus yang pertama. Di sini saya akan mengambil kasus penyakit gangguan kecemasan. Sebelumnya kita ketikkan start dulu di sini. Akan muncul pertanyaan, apakah Anda sedang stres karena pekerjaan atau sekolah? Kita akan cocokkan dengan aturan dari penyakit gangguan kecemasan. Yang pertama ada gelisah. Nah, di gelisah ini ada pertanyaan lagi di bawahnya. Sedang stres karena pekerjaan di sekolah dan merasa sedih akhir-akhir ini. Karena sedang stres karena pekerjaan atau sekolah ini merupakan gejala dari gelisah, dan gelisah merupakan gejala dari gangguan kecemasan, maka kita jawab iya. Lalu masih di akhir-akhir ini kita jawab iya juga. Setelah itu, apakah Anda kurang tidur? Karena kurang tidur ini ada merupakan gejala dari sulit konsen, dan sulit konsen adalah gejala dari gangguan kecemasan, maka kita jawab iya juga. Lalu sering kewaspadaan berlebih sama dengan gejala dengan yang gangguan kecemasan, maka kita jawab iya juga. Gampang kelelahan, iya. Sering mengingat berlebih, iya juga. Maka hasilnya adalah Anda mengalami gangguan kecemasan. Hal ini dikarenakan gejala yang diinputkan oleh user ini sesuai dengan gejala dari penyakit gangguan kecemasan, maka dari itu hasilnya adalah ya. Lalu saya akan coba kasus yang kedua. Saya akan mengambil kasus socially awkward. Kita run dulu. Pertanyaannya sama seperti sebelumnya. Karena gelisah tidak ada di gejala socially awkward, maka kita jawab tidak. Apakah Anda sering mengantuk di siang hari? Karena tidak ada, kita jawab tidak juga. Apakah Anda kurang motivasi? Tidak ada juga, maka kita jawab tidak. Apakah Anda merasa canggung di lingkungan sosial? Karena gejala ini ada di aturan dari social awkward, maka kita jawab ya. Suka menyendiri juga iya. Lalu sering cemas berlebih, ya juga. Maka hasilnya kan social awkward. Begitulah demonstrasi kode dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.